Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim, iftah lana wa zidna ma'rifatal ilmi fa innaka anta 'allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Masjid Az-Zakirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, yang telah memudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk menunaikan kewajiban diperintahkan oleh Allah dan dilanjutkan dengan ta'lim kitab Kifayatul Asfiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma muthila. Artinya sesungguhnya jalan untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu adalah dengan syariat, tarikat dan hakikat. Fasma' laha ma muthila, maka dengarkanlah perumpamaan yang dibuatkan, dicontohkan, dijelaskan oleh ulama untuk hal itu. Manakala penyusun daripada bait ini menjelaskan tentang apa yang didapat dari takwa pada pertemuan saya sebelumnya dan mengikuti daripada hawa nafsu itu, maka beliau mengikutkan keduanya itu dengan menyebutkan jalan bersuluk, jalan untuk seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia menjadi mudah. Ya. Itulah yang menjaga dalam ketakwaan kita. Itulah yang mampu untuk menjaga daripada hawa nafsu kita. Ya. Seperti yang diucapkan di dalam bait yang saya sebutkan tadi. Ya. Para ulama dahulu mereka menjalankan sesuatu tirakat, kalau bahasa kita namanya suluk. Ya. Suluk itu mereka menyendiri, ya, menjadikan pandangan mereka hanya kepada ke bawah saja,
tidak menoleh kepada kanan dan kiri mereka, ya, untuk berzikir kepada Allah dan muhasabah dalam kesunyian yang tidak ada satu orang pun di dalamnya, ya. Itu dijalankan oleh para ulama kita. Kenapa? Karena yang menjadi kacaunya hati bagi seorang hamba Allah itu puncaknya adalah pandangan. Puncaknya pandangan. Dosa manusia itu sumber utamanya itu adalah pandangan, mata kita. Maka kalau orang ingin suluk, mereka ingin khalwah, mereka ingin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meluruskan pada pandangan mereka, melihat kepada arah bawah dan tidak menoleh pada kanan dan kiri dengan tujuan supaya tidak mengganggunya. Karena semua dosa itu rata-rata munculnya lewat daripada pandangan mata. Pandangan mata itulah yang menyebabkan tidak terkontrolnya lidah. Pandangan mata itulah yang menyebabkan tidak terkontrolnya pendengaran. Pandangan mata itulah yang menyebabkan langkah kaki kita tidak menuju kepada tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata. Maka kalau kita membaca dalam kisah itu antara si bisu misalnya dengan si buta, yang suka selamat tu pasti si buta, ya kan? Kita bisa molok orang bisa betul karena mata kita mandang, mata mandang. Maka orang yang selamat itu adalah orang yang tidak melihat, ya. Ada kawan kita namanya Ustaz Haji Hasbi, tak bisa tengok dari kecil, beliau tak bisa lihat, ya. Tapi subhanallah, hafal Quran 30 juz, hafal Quran 30 juz. Kita yang bisa melihat susah. Ada seorang kiai di Jawa, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau mengatakan setelah beliau hafal Quran, beliau mengatakan kalau memang menjaga Al-Quran ini adalah dengan dihilangkan mata saya, maka saya akan memilih lebih tidak melihat daripada saya bisa melihat. Subhanallah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit ya, kena matanya percikan kayu, kemudian setelah itu beliau berbuta sampai meninggal dunia. Ya. Di sini kenapa? Mereka ingin menjadikan suatu amalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sesungguhnya yang menyampaikan kepada akhirat itu tak lepas dengan 3: syariat, tarikat, hakikat. Tak lepas dengan 3 itu. Ya. Maka kita harus mengetahui bahwa salah satu, ya, kepastian bagi orang yang menjalankan daripada jalan akhirat untuk mereka menghimpun antara 3 ini, ya, syariat, tarikat, hakikat, ya, bagi orang menuju jalan akhirat dan lepas dengan 3 hal itu, ya, dan tidak menghilangkan salah satu di antara 3 ini, ya. Karena ada orang yang tidak butuh syariat, dia bilang saya hakikat, ya, ini juga bosan. Dan dihilangkan salah satu di antara 3 ini, ya. Kalau salah satu 3 ini kita hilangkan, maka dia akan menjadi cacat dan dia akan menjadi rusak perjalanan bagi seorang hamba akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa sampai kita tidak boleh? Karena hakikat itu tanpa syariat itu batil.
Hakikat itu tanpa syariat batil. Sebaliknya juga, syariat tanpa hakikat itu atil dalam bahasa Arab. Ada batil, ada atil. Jadi kalau seorang yang berhakikat tanpa syariat itu batil. Kalau seseorang syariat tanpa hakikat namanya atil. Atil itu artinya apa? Kosong. Ya, kosong. Keduanya itu tidak bisa untuk kita pisahkan. Orang yang seseorang yang bisa contoh, kerjakanlah sholat. Ya, dalam Al-Quran aktivis sholat. Dirikanlah. Maka dia berkata, tidak ada hajat bagiku kepada sholat, karena sesungguhnya orang yang bahagia itu telah ditetapkan kebahagiaannya dari dulu. Ya. Maka jika termasuk orang yang bahagia, maka ya, seorang ini ucapkan ini, jika aku ini termasuk orang bahagia, maka aku akan masuk ke dalam surga, yang walaupun aku itu tidak sholat. Ya. Jika tidak, maka aku akan masuk api neraka, walaupun aku mengerjakan daripada ibadah sholat. Ya. Ini kan sesuatu contoh yang menjadikan seseorang itu meninggalkan daripada syariat dan dia kembali kepada hakikat. Kita bicara tentang hakikat, betul. Surga neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahagia dan susah itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dari awal kita belum ada di muka bumi ini, itu sudah ditetapkan Allah. Ya, apapun kita bicara tentang rezeki sudah ditetapkan Allah. Kita bicara tentang ajal sudah ditetapkan Allah. Kita bicara tentang kebahagiaan akhirat sudah ditetapkan Allah. Kita bicara tentang kesusahan kita di akhirat, kesusahan akhirat juga sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga apa kata seorang wanita, waliyatullah, seorang wanita wali, namanya Rabi'ah Adawiyah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya ibadah kepada-Mu dengan tujuan surga, jangan masukkan saya dalam surga. Kalau saya ibadah kepada-Mu karena takut api neraka, udah masukkan saya dalam api neraka. Ya. Kenapa? Untuk menjadikan ibadahnya dengan tujuan mencari rahmat dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Ya. Jadi secara hakikatnya begitu. Oh, berarti kalau orang melakukan ibadah sholat, kalau ketetapannya sudah neraka, ya dia neraka. Seorang yang tidak sholat, kalau ketetapan surga, ya surga. Nah, ini letak kesalahannya. Kenapa dia bisa bicara begitu? Karena tidak didasari dengan syariat. Itu rosalnya. Karena tidak didasari syariat, ujungnya dia pun meninggalkan ibadah sholat. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, orang beramal karena surga. Ya, dia berkata, andaikan aku itu tidak beramal, maka aku tidak akan masuk surga. Ya kan? Ini contoh syariat. Maka ini namanya syariat yang kosong. Ya, kenapa dinamakan syariat kita itu kosong? Keberadaan seperti ini seperti ketiadaannya. Karena sesungguhnya masuk surga itu adalah dengan karunia Allah, bukan karena amal. Kita mau masuk surga dengan amal. Ya, amal kita itu sebesar apa? Bala dosa kita paling banyak. Ya, kita mau hitung-hitungan dengan Allah itu amal kita. Ramadan
hitung-hitung, ya. Tidak seberapa Ramadan kita dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasa digandengkan antara ridha dengan surga. Kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepada ridha-Mu dan surga-Mu. Kenapa? Kita mau masuk surga dengan amal sulit, tapi masuk surga dengan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih mudah. Ya. Apalagi ada hadis yang berbicara dalam hal ini. Mencari rahmat-Nya Allah. Ketika Rasulullah SAW beliau berkumpul dengan sahabatnya, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhula ahada minkum al-jannah. Qal wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa aytaqabbal Allah bi rahmati wa fadlihi. Berkumpul. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sahabat, kalian akan masuk ke dalam surga. Kalian akan masuk dalam surga. Sahabat balik bertanya, walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun saya, kecuali apabila rahmat Allah diberikan kepada saya. Ini bukan berarti Nabi Muhammad yang diberikan rahmat. Mengajarkan kepada umatnya bahwa tujuan dari setiap apapun rangkaian kebaikan yang kita lakukan dengan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sini. Maka syariat itu segala perintah yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dan segala larangan yang dilarang oleh Allah itu syariat. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, ya syariat. Karena dia memiliki dua aturan, ya, perintah, larangan, udah dua aja dalam syariat itu, ya. Maka kalau kita mengkaji dibanding daripada syariat, perintah, larangan, perintahnya barulah masuk kepada suatu hal yang wajib, ya. Ada pada suatu hal yang sunnah pada hukum fikih itu, ya. Ada sesuatu yang larangan yang memang wajib untuk kita tinggalkan. Itu syariat. Kalau tarekat apa? Tarekat itu berjalan di atas syariat, ya, berjalan di atas syariat. Maka ketika seseorang itu melakukan syariat dan kemudian mengamalkan di dalam syariatnya, itu namanya tarekat. Ya. Tapi kalau dia hanya melakukan dalam syariatnya tanpa pengamalan di balik daripada syariatnya, dia belum bertarekat. Ya. Contoh mudah misalnya. Dia membaca ayat-ayat Allah di dalam sholat, dijaganya sesuatu yang membatalkan di dalam sholat, dijaganya. Sebagaimana kekhawatiran dia menjaga sesuatu yang membatalkan daripada ibadah sholatnya, dia pun melakukan dalam suatu amalan ini di dalam aplikasi kehidupannya sehari-hari. Ya, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana takutnya dia batal di dalam sholat, maka takutnya dia menjadikan sebab daripada indahnya menuju kepada tempat yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka tarekat itu, kalau hakikat itu apa? Hakikat itu adalah memandang kepada batin. Ya. Nah, perkara dan memandang berarti itu namanya syuhud. Namanya syuhud. Ya. Syuhud itu amal perbuatan itu kita tahu dari Allah. Sehingga para ulama menyebutkan, tidak aku melihat sesuatu kecuali Allah ada padanya.
Tidak melihat sesuatu kecuali Allah ada padanya. Ketika dia memandang sesuatu kelebihan, dia tidak memandang pada bentuk yang dia saksikan di hadapan matanya di balik kelebihan itu, tapi dia langsung menyadari bahwa kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Fatihah kita belajar, itu ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, kalau kita mau syariat dengan hakikat, ya, Iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in itu hakikat. Ya. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, ini memberikan suatu perhatian pada zahirnya syariat. Ya. Nih, iyyaka na'budu itu. Karena yang dipandang pada iyyaka na'budu itu adalah usaha yang zahir, ya, yang merupakan perbuatan daripada hamba, gitu. Dan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, usaha yang zahir. Banyak jalan cara kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di antara rukun Islam, dan di antara rukun Islam ibadat sholat itu na'budu, puasa na'budu, ya, zakat na'budu, haji na'budu. Itu bagian-bagian sembahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahan yang kita lakukan kepada Allah dalam rangkaian daripada na'budu inilah disebut dengan ibadah. Ya. Dan para ulama mengatakan puncak di dalam makna dari surah Al-Fatihah itu ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Puncaknya itu ada pada ayat itu. Saya dengar tafsir surah Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillah, udah berapa tahun? 3 tahun belum selesai tafsir Al-Fatihah. Pada penjelasan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saja dalam 7 ayat yang bagaimana terangkum di dalam 7 ayat itu bisa kita pahami masuk pada satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula Imam Ibnul Jauzi, beliau mengatakan bahwasanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in masuk bagian daripada puncaknya di dalam makna daripada surah Al-Fatihah. Ya, kalau pada sirnya itu bab. Ya, sirnya Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Sirnya Al-Fatihah itu ada pada basmalah. Sirnya basmalah itu ada pada huruf ba. Ya, itu sudah kita jelaskan awal pertemuan kita dulu ketika mengkaji tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu syariat. Wa iyyaka nasta'in itu hakikat. Wa iyyaka nasta'in. Kenapa memberikan perhatian pada hakikat? Karena di dalamnya hamba itu melepas diri dari upaya, dari kekuatannya. Kalau kita bisa menyadari bahwa upaya bukan punya kita, kekuatan bukan punya kita, itu adalah milik Allah, maka itu udah hakikat. Ya, udah hakikat. Maka ucapannya la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah didatangi orang tua, yang mana orang tua itu anaknya ikut di dalam peperangan, ya. Yang lain sahabat balik, ternyata anaknya itu kena kawan sama orang kafir, kena kawan. Orang tua ini bingung, datang ya Rasulullah, bagaimana keadaan anak saya ya Rasulullah? Ya,
dia ketahuan. Seharusnya yang dipikirkan Nabi Muhammad itu adalah mengumpulkan sahabat untuk mengatur strategi supaya kita bisa untuk menyelamatkan dari sang pemuda ini, bisa diselamatkan. Mau tidak mau adalah dengan peperangan kembali atau dengan mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Itu seharusnya strategi. Kalau kita pandang pada pandang zahir, tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau langsung kepada hakikat. Apa kata beliau? Engkau baca la haula wa la quwwata illa billah. Disebutnya baca. Maka orang tua pulang ke rumah itu dia pun membaca la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Mau dilanjut sampai akhir silakan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sang pemuda yang kena ikat itu terkejut, tiba-tiba ikatannya lepas. Dia pun keluar, bahkan subhanallah dia balik bisa bawa kambing yang sudah ditawan itu, ya, yang sudah diambil oleh mereka dengan ghanimah harta rampasan perang itu bisa dibawa sampai 20-30 ekor pemuda itu bawa sampai ke rumahnya aman. Lihat, Nabi Muhammad tidak mengatur strategi dalam kekuatan pada saat itu. Karena kenapa? Untuk mengambilnya dengan kekuatan zahir kita belum tentu bisa untuk mendapatkan suatu kesuksesan. Belum tentu berhasil. Tapi ternyata kekuatan yang diambil Nabi Muhammad SAW ialah pada hakikat. Pada hakikat. Kenapa? Memandang bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah dan tidak ada upaya bagi kita seorang hamba di situ. Maka memandang, kalau kita memandang bahwasanya amal perbuatan itu tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan pertolongan Allah dengan kekuatannya. Itu. Kalau kita paham ia karena bunuh, contoh kita sholat subuh. Kalau Bapak Ibu sekalian masih bilang saya sholat subuh ini karena kekuatan saya, berarti hakikat belum, atau baru saja gitu. Ini contoh mudah. Tapi kalau antum menyadari bahwa kekuatan antum bisa melangkahkan kaki sampai ke masjid ini adalah karena kehendak Allah, berarti antum sudah mengamalkan dua syariat dan hakikat. Itu lah. Ya, apapun. Ini baru contoh sholat. Jika antum merenungkan bagaimana dengan contoh rangkaian ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kesimpulannya wajib atas hamba untuk mengamalkan dengan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, tetapi dia tidak memandang amal itu ya akan menyelamatkan, amal itu akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan andaikan bukan karena amal maka tidak hasil bagi kita, tapi dia memandang amal itulah dia melaksanakan tujuannya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dia kemampuan dia, sadar dia bukan kemampuan dia, tapi itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah akan muncul yang namanya ikhlas. Situ ikhlas. Sehingga dalam Al-Quran fa'budillah mukhlishan lahuddin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Az-Zumar pada ayat 2. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika
Allah memberikan ganjaran pahala atas amal itu, kita pun sadar. Kenapa? Ini karunia diberikan oleh Allah, ini anugerah diberikan oleh Allah. Jika suatu saat Allah menghukum kita, kita sadar, oh ini keadilan Allah. Ya, Allah tak bisa untuk kita ditanya apa perbuatan Allah. Ya salah. Perbuatan Allah kepada hamba-Nya yang punya Allah, ya kan? Kita kalau dah punya sesuatu, ya salah saya. Kan gitu? Kita punya apa ini? Mau kita rosak, mau kita bawa sini, bawa kita punya. Tidak, Allah Subhanahu Wa Taala yang punya. Kita sebagai hamba, maka apa yang ingin dalam perbuatan Allah, yang kita serahkan kepada Allah. Kita juga menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Selanjutnya Allah memberi kita. Ya. Dan itu kesulitan kalau bagi Allah mau berkehendak pada maka Imam Hasan Basri ini seorang tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah. Apa kata Imam Hasan Basri? Beliau mengatakan hakikat itu meninggalkan memandang pahala amal. Hakikatnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang bukan meninggalkan amal, tapi meninggalkan pahala. Contoh, solat qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dah, ya kan? Solat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ya. Nanti lalu dia pun melakukan solat ada yang tidak muakkad. Apa? Solat qabliyatul isya. Qabliyah isya. Ya. Karena dia memandang suatu pahala, solat qabliyatul subuh itu pahalanya luar biasa, sedangkan qabliyatul isya ini dia tidak pada kedudukan yang muakkad, sunnahnya. Udahlah, saya tinggalkannya lah qabliyah, cukup pada qabliyatul subuh saja, karena pahalanya lebih besar. Berarti tujuan ibadahnya mencari pahala. Kalau kita mau hakikat, kata Imam Hasan Basri, ditinggalkan mana pahala amal, bukan meninggalkan amal. Yang ditinggalkan pahala amal itu, sehingga setiap dia beramal, dia tidak berpikir pahala. Ya, beramal saja, pahala hilang pada pikiran. Ya, karena kenapa? Kalau dia beramal, dia beribadah, tujuannya karena pahala, maka ujung-ujungnya dia akan hitungan. Walaupun amalan untuk ahli syariat silakan. Ya, ahli syariat itu memang tujuan awalnya adalah fadilah. Tujuan awalnya adalah fadilah. Fadilah itu penting. Jika Bapak Ibu kalau mau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa beli buku fadilah amal. Ya. Fadilah amal itu bagus untuk menimbulkan semangat kita. Ya, apa motivasi kita. Kalau baca fadilah amal itu, masya Allah, siapa melakukan ini maka dia akan mendapatkan pahala ini. Subhanallah, semangat ya, bersemangat. Tapi kalau dia itu menjadi suatu rutinitas, ya, istiqomah udah untuk melakukan suatu amal itu, jangan lagi pandang pahala itu masuk pada hakikat. Ya, tidak memandang amal itu pada pahala, tapi bukan berarti tidak beramal. Itu perkataan Imam Hasan Basri. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Sayyiduna Ali? Barang siapa yang menyangka bahwasanya tanpa kesungguhan dia akan sampai ke dalam surga, maka dia adalah orang yang mengangan-angan. Dan barang siapa yang menyangka bahwasanya dengan kesungguhan dia akan sampai ke dalam surganya Allah, maka dia orang yang paling
payah. Dengan kali dia ibadah, oh ibadah saya di solat dah bagus, saya di puasa dah bagus, pasti inilah yang menyampaikan saya surga nanti. Kata Sayyidina Ali, dia tu orang yang susah payah. Kenapa? Letih di dalam beramalnya. Yang dicari dengan tujuan amalnya adalah kembali kepada semangat dirinya sendiri, bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena yang dikejarnya adalah suatu pahala. Ya, ada suatu kisah yang berbicara tentang hal ini, ya, tentang bagaimana kita memahami antara syariat dengan hakikat ini. Ya, insyaallah kisah ini dihikayatkan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Beribadah bukan sebentar, 70 tahun. Ya. Lalu dia mohon kepada Allah. Apa memohonnya? Ya Allah, saya 70 tahun beribadah, jadikan saya bersama para malaikat. Jadikan saya bersama malaikat. Lalu Allah utus satu malaikat, ya, satu malaikat, memberitahukan kepada dia tadi itu, dengan ibadah-ibadah itu, ente itu tidak layak masuk ke dalam surga Allah. Terkejut. Baru satu malaikat itu Allah utus. Maka ketika sampai, ya, sesuatu perintah itu kepada seorang abid tadi, maka abid itu berkata, kami ini diciptakan untuk beribadah, maka sepatutnya bagi kami untuk beribadah. Maka ketika malaikat itu kembali, lalu malaikat itu berkata apa? Ya Allah, Engkau lebih tahu, ya, dari apa yang dikatakan oleh hamba itu, ya Allah. Ya, saya dah bilang bahwa saya ibadah itu belum tentu masukkan surga. Dijawab saya ini apa? Dia bilang, bukankah Allah telah berfirman, aku ini diciptakan untuk ibadah. Aku diciptakan untuk ibadah. Bagi malaikat itu. Dan malaikat, ya Allah, macam mana? Ya, saya sudah menjelaskan kepadanya bahwasanya dengan ibadahnya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Ketika malaikat itu berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kembali berfirman. Apa kata Allah? Apabila dia tidak berpaling daripada ibadah kepada kami, maka kami bersama dengan kemurahan, dengan kebaikan, kami tidak akan berpaling daripadanya. Maka saksikanlah wahai malaikatku, sungguh aku telah mengampuni dari dosa. Nah, kenapa ini bisa masuk pada syariat dan hakikat? Karena dia mengucapkan tujuannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Di dalam solat ketika kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita baca kita. Di mana letak kita pada hakikat itu? Kita berserah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu letaknya. Karena kenapa? Berserahnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, pengabdianku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durun ghala. Maka syariat itu laksana seperti kapal dan tarikat itu dilaksanakan seperti lautan. Kemudian hakikat itu seperti mutiara yang sangat tinggi dan mahal harganya. Apa maksud yang diucapkan oleh pengarang kitab Kifayatul Asliya di dalam membahas hal syariat, tarikat dan hakikat ini? Belum selesai, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Sampai di sini yang mau nanya silakan. Pada awal jemaah tinggal yang ditanyakan, ini sebelum saya sampaikan telah ditemukan sebuah dompet. Mungkin kalau ada yang merasa dengan dompet, oh iya Pak. Masya Allah. Dari jemaah mungkin ada yang ditanyakan, mungkin hal materi yang disampaikan. Oh iya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua tema yang sama. Saya ada saudara sakitnya tuh enggak stroke sampai lumpuh, sehingga dia ada najis karena dia punya pun mesti pakai pers disatukan. Yang lain tuh ada sakit prostat kan. Jadi kan kekeker ya. Jadi tepuk berarti ada senyakan. Terus itu di lagi sapu gitu. Seakan-akan itu bagaimana kalau solusi untuk sholat ini? Yang macam biar kan di camp itu kan masih ada senyakan. Itu gimana solusinya untuk sholat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa. Seorang sholat dalam najis itu gak bisa. Maupun najis dia ya dari kencingnya atau dari yang datang atau kotoran-kotoran di semua dia sakit ada bisanya sholat dalam najis itu. Ya. Jadi cukup bagi dia melaksanakan saja ya untuk menghormati waktu. Ya, tapi ketika dia diberikan kesembuhan dia harus mengqadha sholat yang ditinggalkan. Ya, kalau dia sembuh, ya kalau dia sakit Allah SWT ampunkan dosanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu Pak. Jadi tidak akan bisa. Sholatnya tetap sholat menghormati waktu saja. Waktu kalau sampai meninggal udah pas bebas, sudah ada waris ganti sholatnya tidak ada. Ya. Jadi waktu sakit memang sholat waktu dibacakan setelah sembuh kalau iya kalau andaikan dia sembuh. Iya. Karena qadha sholat itu wajib. Qadha sholat itu wajib bagi yang meninggalkan ibadah sholat. Dan itu ada dalilnya. Semua para imam mazhab menyepakati tentang wajibnya qadha sholat bagi orang yang meninggalkan sholat. Baru dengan sengaja atau tidak sengaja. Ya, diqadha saja kalau dia sembuh. Maka sholat yang dia lakukan cukup untuk menghormati waktu saja. Ya. Tapi keabsahan dalam sholatnya tidak akan dimiliki. Tidak ada sholat yang bersama najis itu tidak akan ada. Karena di antara suatu yang merusak sholat kita apabila ada najis pada diri kita. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, berkenaan dengan bagaimana seseorang yang sedang menggunakan kateter, bagaimana hukumnya tentang ibadah sholat? Terima kasih. Pakai kateter, pakai sholat Sama itu. kateter Sama. Pertanyaannya sama. Kan yang ada di dalam kantong itu sesuatu yang menyambung pada diri kita, najis, maka dia membatalkan. Contoh misalnya, saya kasih contoh mudah. Ini lagi ini ke fikih, dan kita bahas ke fikih. Ini di kompon. Ini ada apa? Ya Pak ya.
sesuatu yang bersatu dengan kita, ya. Ternyata begitu bapak ini, dia di mikrofon ini ada tai cecak, hadisah. Padahal tai cecak itu bukan kenanya di badan kita. Bapak tengok di tali bawah, Batallah sholatnya kalau kita masih menggunakan ini. Batal. Kenapa? Masih bersatu dalam rangkaian kita. Lalu bagaimana caranya? Ketika kita sudah lihat, begitu kita mau, ketika kita misalnya tahiyat ini, kita tengok ternyata sambungan tali di situ kena tai cecak, kita lepaskan. Aman kita dah. Aman. Tapi kalau kita masih pakai ini sampai sholat kita salah. Dah, ada sambungan najis itu. Kata tu nyambung dah. Nyambung masuk bagian kita. Jadi kalau bapak-bapak ketemu suatu yang najis pada mic ini, tali ini, kalau ada yang najis cepat lepaskan. Jangan bapak bertahan. Oh itu kan di sana, berarti badan saya tak kena. Bukan masalahnya. Yang menghubungkan dalam rangkaian satu jasad kita itu dalam ibadah ini masuk. Ini masuk, maka solusinya adalah harus dilepas. Ya, gitu. Kalau nggak tahu kan? Betul tahu tak apa? Dan ibadah Tuhan tidak tahu salah. Memang kadang perkara itu sebenarnya kalau tidak tahu tidak pernah masalah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih masalah dari jalan, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin dari nanti yang tersebut yang paling dalam. Ustaz, kita sering mendengar istilah suara rakyat adalah suara Tuhan. Apakah itu menyalahi kedudukan daripada firman Allah, ataukah itu sebenarnya itu mengandung kesyirikan atau tidak? Maksudnya? Karena kita sering mendengar biasanya kan suara rakyat adalah suara Tuhan. Biasanya kan ada istilah seperti itu. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Coba tolong jelaskan Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya suatu kata-kata itu, ya, apakah dia bisa menyalahi hal itu? Karena kenapa? Keinginan seorang hamba belum tentu sama dengan keinginan Allah. Tak bisa. Dalam suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam tauhidnya, lalu yang fi'il itu siapa? Kita kan ada istilah sifat, ada istilah asma, ada istilah af'al. Lalu kalau begitu yang af'al itu rakyat, bukan Allah. Ya. Lalu bagaimana pada ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Itu kehendak rakyat atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Ya. Maka kadang sesuatu yang sudah menjadi kepastian pada pemikiran kita dan penelitian kita ternyata berbeda dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak? Bisa. Kan gitu. Berarti kalau kita mengatakan bahwasanya apa yang ada pada rakyat untuk menentukan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lalu af'alnya Allah itu di mana? Apakah af'alnya Allah mengikuti af'alnya makhluk atau af'alnya makhluk ikut af'alnya Allah? Saya tanya sekarang. Pasti af'alnya makhluk ikut af'alnya Allah. Kan gitu. Tak mungkin Allah ikut af'alnya makhluk.
Ya, itu. Jadi menyalahi tak? Menyalahi dalam hal itu. Suaranya rakyat dalam pemilu adalah suaranya Tuhan. Menyalahi. Karena kenapa? Ketetapan bukan pada rakyat, tapi ketetapan pada Allah. Ya, subhanallah. Dari mana misalnya contoh mudah? Oke, kita kasih contoh yang mudah. Ya, ada saya punya kawan. Ya, masya Allah dia sudah menang. Sudah menang udah. Oh, suara rakyat membuat dia udah naik. Ya, udah masuk namanya. Begitu dekat-dekat dia mau diumumkan pemenangan dalam pemilu itu, ya dalam pilkada tiba-tiba ada kasus yang menjerat dia. Kasus menjerat dia. Ujung-ujungnya dia pun diturunkan dan jadi, ya, kata apa dari kepolisian bilang boleh Anda tetap menjadi pejabat tapi dilantik pakai baju tahanan. Oh, tidak mau dia maju ya. Udah. Lalu dia pun masuk dan dia tidak jadi pejabat. Yang gantikan dia nomor 2 anggota dewannya. Kalau kayak gini gimana? Padahal yang mengangkat dia itu adalah rakyat. Jadi tak dia? Jadi. Tapi apakah ujungnya dia akan jadi? Ya, kehendak Allah. Ya. Ada di kubur ayah ada, masya Allah udah buat jas dah, besok mau pelantikan, dah meninggal pula. Ya, meninggal. Lalu ketetapan di sini, ketetapan dirinya itu Allah. Maka andaikan kita mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, itu menyalahi. Berarti kalau begitu kehendak makhluk itu akan lebih ke depan dibandingkan kehendak Allah. Yang ikuti ini Allah kepada makhluk atau makhluk kepada Allah, gitu. Ya, maka bersihkan tauhid kita kalau dalam hal ini. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya kehendak kita dengan kemampuan itu. Karena semuanya itu berjalan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu dalam tauhid 20 dibagi ada qudrah, ada qadiran, ada iradah, ada muridan. Dibagi 2, artinya sama. Iradah itu kehendak. Kita juga punya kehendak, Allah punya kehendak. Tapi kita tidak muridan. Kehendaknya kita di pada sifat, kehendaknya Allah itu pada zat. Kalau pada sifat ini belum tentu pasti, tapi kehendak bagi Allah itu pasti. Situ. Qudrah, kemampuan. Kita punya kemampuan dan punya. Allah punya kemampuan dan punya. Tapi kita qudrah, Allah qadiran. Kemampuan kita ini terbatas, maka bentuknya sifat saja. Kalau Allah zat, kemampuannya tidak akan pernah ada batas selamanya. Sehingga hamba itu menyadari ketika ada suatu qudrah atau iradahnya, keinginannya tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung husnuzon. Kenapa? Karena sesungguhnya keinginan Allah akan lebih depan daripada keinginan hamba. Ya, itu dia punya kehendak. Contoh yang gampang, abang dah tadi kehilangan dompet, yang dah tahu dia tu sadar atau tidak. Ya, kalau beliau memiliki suatu sadar ya Allah dompet hilang, kehendak beliau adalah ingin untuk mendapatkan dompet itu, dan usaha beliau adalah qudrah, berusaha untuk mencari supaya dompet itu dapat. Ternyata beliau dengan tenang masih duduk di dalam majlis ta'lim. Dalam hati beliau, kalau memang rezeki pasti Allah akan menemukan dari apa itu. Itu berarti beliau bersandar dengan qadiran dan muridan, gitu. Karena hamba tidak akan bisa lepas dengan 2 hal ini, qudrah dan iradah. Maka disitulah berserahnya seorang hamba dengan kelemahannya, yang mereka meyakini dan bersandar dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sesaat, sedangkan Allah itu adalah selamanya. Kita ini fana, Allah itu baqa. Kita dibinasa,
sedangkan Allah itu kekal baqa. Ya, di situ. Itu bahaya itu. Andai kata ucapan itu kita menjadikan suatu keyakinan bagi kita bahwa yang mengangkat kemuliaan seorang hamba adalah hamba. Bahaya itu. Yang mengangkat kemuliaan seorang hamba dan kedudukan seorang hamba adalah Allah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Saya tak tahu itu ucapan siapa yang mengeluarkan dulu. Sampai di mana Itu biasanya di kalangan elit itu dan kita sering lihat begini. Baik di media sosial maupun media sosial. luar biasa. Upah mikir nampak. InsyaAllah mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, kita mudah-mudahan sehat walafiat. Saya pribadi juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di Ramadan yang akan datang. InsyaAllah yang sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tahun ini adalah terakhir kita puasa Ramadan, maka ya Rabb jadikan sebab Ramadan matinya kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berlindung ya Rabb dari su'ul khatimah. Ya akramal akramin inna bi karamatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.